Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Masrifah dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 2 dengan guru pembimbing Ibu Elvi Sumanti SPD dan materi pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Di sini saya akan membawakan materi hakikat keprotokolan. Kalian ingin tahu apa itu hakikat protokolan dan apa-apa saja yang ada di dalamnya? Mari simak video ini. Pastinya kalian sudah tidak asing mendengar kata protokol maupun keprotokolan. Apa sih protokol itu? Apa protokol itu sama dengan keprotokolan? Mari kita bahas. Protokol merupakan berbagai kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Sedangkan keprotokolan merupakan suatu rangkaian dari kegiatan yang berisi aturan, dan tata cara dalam acara resmi maupun acara kenegaraan. Keprotokolan merupakan suatu norma dan juga aturan serta kebiasaan yang diyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dan berpemerintahan. Dalam undang-undang pun sudah dijelaskan dalam nomor 9 tahun 2010 bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Protokol memiliki tujuan yang pertama, guna memberikan pedoman dalam melakukan suatu acara agar mampu berjalan dengan baik, rapi, tertib, teratur, dan lancar. Hal tersebut supaya sesuai dengan kebiasaan dan juga ketentuan yang sudah berlaku, baik dalam lingkup nasional ataupun internasional. Selanjutnya, guna memberikan suatu penghormatan pada para tokoh dan pejabat negara atau pemerintahan dan juga para tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, guna menciptakan dan mempererat hubungan dalam tata pergaulan antar negara, organisasi, partai, dan lain-lain. Protokol juga memiliki asas-asas, ada asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas timbal balik. Asas kebangsaan pada dasarnya harus mencerminkan suatu watak dan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjadi prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ketertiban dan kepastian hukum harus mampu menimbulkan suatu ketertiban di masyarakat dengan adanya suatu kepastian hukum. Asas timbal balik diartikan jika keprotokolan diberikan atau balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Pada dasarnya, keprotokolan memiliki beberapa peranan. Yang pertama, kegiatan keprotokolan dapat dijadikan sebagai suatu sarana dengan tujuan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua, kegiatan keprotokolan mampu menjadi suatu koordinasi dalam mediator. Yang ketiga, kegiatan keprotokolan dijadikan sebagai faktor penentu dari keberhasilan suatu acara. Yang keempat, kegiatan keprotokolan digunakan untuk menciptakan agar acara dapat berjalan dengan mudah, hikmat, dan agung. Yang kelima, kegiatan keprotokolan digunakan sebagai media untuk komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam acara. Keprotokolan juga memiliki fungsi loh. Ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerak, fungsi pengawasan, fungsi pengkoordinasian, dan fungsi pengambilan keputusan. Kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan. Berfungsi untuk mengatur suatu acara yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian mengatur dengan rinci mengenai anggota dari kepanitiaan yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Selanjutnya, fungsi penggerak
Memiliki tugas sebagai pihak pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Fungsi pengawas: alat untuk memberikan suatu pengaman dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak mematuhi bentuk aturan. Fungsi pengkoordinasian: memiliki tujuan untuk membentuk kerjasama dengan kelompok bagi setiap anggota keprotokolan. Dan yang fungsi terakhir yaitu fungsi pengambilan keputusan, memiliki fungsi untuk memutuskan berbagai hal yang memiliki kaitan dengan perencanaan suatu kelompok keprotokolan, adapun akhirnya digunakan untuk diterapkan dalam suatu kegiatan atau acara. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu syarat tugas protokol. Untuk menjadi seorang protokol, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, seorang protokol harus menekuni bidang tugas masing-masing dan juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam bidang lainnya. Selanjutnya, selalu berusaha mampu menjadi petugas pengelola yang efektif dalam situasi yang tertib, kompak, dan memiliki wibawa dalam kondisi yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya, seorang protokol harus mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan, akan tetapi tidak semua harus dilaksanakan sendiri. Seorang protokol harus memahami akan pentingnya kebersihan, keindahan, dekorasi, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Protokol harus memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik. Selanjutnya, protokol harus mampu berpenampilan sopan dan baik. Dan yang terakhir, protokol harus mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian yang melihat video ini ataupun yang mendengarkan bisa memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.